Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sesi Giben Gap ini Gerbang Gap Channel kedatangan tamu dari Bali. Beli, apa kabar Beli? Wah, kadang-kadang kalau pembukaan ini Pak kadang beda-beda terus nih. Ini soalnya Gimana? pakaiannya beda gitu. Biasanya kan pakai pakaian kayak apa ya? Pakai jaket lah gitu. Apalagi kalau penelusuran juga pakai jaket. Benar. Ini agak beda nih. Hari ini agak beda Iya. nih, karena ini ada salah satu pemberian juga nih. Dari sarung sampai baju. Lengkap ini ya. Lengkap. Alhamdulillah kita diberi sama saudara kita yang ada di Jawa Timur. Baik sekali ya. Benar. Intinya mudah-mudahan sehat selalu yang ngasih inilah. Ya, semoga sehat selalu dan juga jangan lupa ada hostnya di sini. Oh, berarti jangan lupa juga ya? Jangan lupa ya. Siap. Nanti Saya sih nggak ngarepin, cuma kalau dikirimin saya mau gitu. Ih, boleh. Jadi Gimana nih? pas nih dengan baju yang apa adat kejawaan ini. Adat kejawaan. Ini kita pas untuk pembahasan kita nih Kang. Pembahasan. Ya, pembahasan kita kali ini adalah ilmu kanuragan kuno bisa dibilang Kang. Ilmu kanuragan kuno. Itu adalah Aji Pancasona. Aji Pancasona. Iya. Wah, berarti kita membahas tentang Aji Pancasona. Betul sekali Kang. Boleh. Apa yang mau ditanyakan sama Bapak ini? Jadi gini Kang, Aji Pancasona ini kan Betul. yang saya tahu sekilas terutama dari film tentu. Oke. Dari film Prabu Angling Dharma ya Kang ya, kalau nggak salah. Prabu Angling Dharma. Nah, Itu kalau nggak salah tahun 90-an. 90-an Itu Kang. tenar Ya, banget. itu juga saya diceritain sebenarnya Kang, nggak nonton. Oh, karena masih muda. Masih muda Kang. Oh Jadi- iya, boleh. Nah, pertanyaannya saya adalah mungkin juga bukan cuma saya ya, banyak di luar sana yang berpikir betul adakah keilmuan ini Kang? Betul adakah dalam arti apa benar ilmu Pancasona ini nyata Ya. atau hanya mitos belaka Ya, gitu? betul sekali Kang. Oke. Ini ilmu sangat kuno. Ilmu lama para raja-raja dahulu dalam peradaban Hindu Buddha dahulu ya. Gini. Jadi kalau yang tadi bilang Pak Ikan dengarnya dari apa itu namanya? Dari film lah ya. Dari film gitu. Terkenal. Benar. Tapi bukan dari film itu aja. Sebelumnya ilmu Pancasona ini udah ada. Ilmu Pancasona ini udah ada gitu. Jadi sejarah yang saya baca ya, ini pun yang saya tahu loh. Artinya kalau itu pun ada versi-versi lain mungkin ya mohon dimaklumi lah ya gitu. Tapi ini versi yang saya tahu ini adalah gini. Ajian Pancasona ini dalam pewayangan dahulu atau pada zaman manusia setengah kera. Manusia setengah kera tuh. Berarti zaman-zamannya Masih ini banget kan. dahulu banget lah Kang ya. Namanya juga manusia setengah kera ya, atau dinamakan Resi Subali. Subali. Sampai akhirnya ilmu itu diturunkan kepada Rahwana. Oh, Rahwana sih itu ya. Pernah Terkenal dengar? ya. Karena juga ada nyanyiannya kan, Iya. bener kan Rahwana itu. Nah, di pewayangan ini Rahwana ini kan jahat ya kan. Mungkin kalau seandainya Pak E dengar lagu dangdut ya kan, Rahwana ini menculik siapa ya kan? Kalau nggak salah tuh Dewi Sinta. Bener banget, itu sampai dibuat lagu gitu karena kejahatannya dahulu ya semena-mena gitu ya kan. Akhirnya ilmu yang menandingin dari Aji Pancasona yang dimiliki Rahwana ini, atau yang Rahwana ini dalam kurung nama itu kan Prabu Dasabuka namanya. Dasabuka. Ilmu Pancasona ini ditandingi atau bisa dikalahkan dengan Hanoman. Ya, Hanoman. Hanoman pasti tahu kan? Rahwana dengan Hanoman. Bener Ya. banget. Ilmu itu dikalahkan dengan Hanoman. Hanoman ini siapa? Ya kan? Hanoman ini adalah murid dari Batara Guru. Batara Guru dahulunya gitu. Sampai akhirnya ribuan tahun ilmu Pancasona sudah tidak ada lagi. Oke, ya kan? Nah, ini ribuan tahun
ilmu Pancasona ini nggak ada lagi. Sampai akhirnya ilmu Pancasona ini terkenal atau eksisnya ya, terkenal lagi pada zaman kerajaan Malwapati. Malwapati pernah dengar apa belum? Malwapati kayak terngiang yang cuma agak-agak nggak bisa ingat gitu Kang. Kerajaan Malwapati ini adalah kerajaan yang dipimpin sama Prabu Anglingdarma yang Pak Ita disebutkan. Saya cuma ingat Anglingdarma, jadi saya lupa gitu. kerajaan-kerajaannya itu Kang. Kerajaan Malwapati mungkin kalau dibilang sekitar tahun sekitar ya, kita nggak tahu berapa tepatnya, cuman sekitar 1100 Masehi dahulu. Ya kan? Berarti kita ngedongeng nih seperti ini ya kan? Kita ngedongeng. Jadi pada tahun 1100 Masehi ini hiduplah seorang penjahat, yaitu siapa? Nini Durgandini. Dan salah satu muridnya adalah Sudawirat. Yang memiliki ajian rengkah gunung. Pasti pernah denger, ya kan? Rengkah gunung saya pernah denger walaupun nggak tahu spesifik ilmunya. Kayak gimana, betul. Jadi pada zaman itu ajian rengkah gunung ini disalahgunakan pada akhirnya juga salah satu korbannya ini adalah suami dari Sudawati. Sudawati ini siapa? Sudawati adalah adik dari Sudawirat. Dan anaknya Galuh. Dibunuh sama siapa? Dibunuh sama Sudawirat. Menggunakan apa? Ajian rengkah gunung. Pada zaman itu dibuat keresahan lah. Pada zaman itu dibuat keresahan sama orang dua ini. Karena semena-mena. Iya, benar banget. Akhirnya Sudawati ini, adik dari Sudawirat ini, mungkin menyimpan dendam pada akhirnya dia ingin membalas kakaknya yang telah membunuh suami dan anaknya ini secara mengenaskan. Akhirnya dia bertapa di salah satu gunung gitu, sampai intinya nggak minum, nggak makan, namanya orang-orang Semedi lah ya, Semedi dahulu, nggak makan nggak minum, sampai akhirnya ditemuin sama Batara Wisnu. Batara Wisnu itu siapa Kang? Apa ya, kalau bisa dikatakan ini salah satu dewa ya, kita sebutkan dewa. Dewa Hindu lah gitu ya. Peradaban Hindu Buddha dahulunya gitu ya. Itu akhirnya ditemuin sama Batara Wisnu ini tadi. Dia mengatakan kepada Sudawati, intinya Sudawati ini ngadu ke siapa itu namanya? Batara Wisnu itu. Batara Wisnu ini ngadu kalau suami saya ini dibunuh sama si kakak saya sendiri Sudawirat dengan ajian rengkah gunung ini gitu. Ya kan? Dia menanyakan, saya ingin mengalahkan ajian rengkah gunung. Jawab dari Batara Wisnu itu apa? Ilmu ajian rengkah gunung itu bisa dikalahkan dengan ajian rengkah gunung. Berarti ilmu itu hanya bisa dikalahkan dengan ilmu itu sendiri. Bener banget itu pada sejarah dahulu ya gitu. Akhirnya ada salah satu ilmuwan yang bisa menandingi, tapi bukan untuk mengalahkan ya, tapi menandingi. Dibilang kalah ya gimana ya, mungkin keilmuannya itu setara. Keilmuannya setara. Itu keilmuan apa namanya? Ajian Pancasona. Itu yang dimiliki sama Sudawati ini untuk mengalahkan Durgandini dan kakaknya Sudawirat ini. Tapi gini, kalau dalam film-film ini atau spiritual mengatakan ajian Pancasona ini dimiliki sama Prabu Anglingdarma. Berarti versinya banyak gitu loh. Ya, karena memang Jawa umumnya itu sangat luas kan. Bener banget. Dari adat, budaya, dan tentu kalau untuk cerita seperti ini, yang kita tidak hidup di zaman dahulu, itu memang pasti ada banyak versi ya kan? Iya, bener banget. Tapi kan yang menjadi
apa ya, saat Kang ceritain Mm. begitu dahsyatnya lah Ilmu ini. Uh-uh. Itu untuk mencoba mendapatkan ilmu itu gimana sih Kang ini Kang? Gini, maksudnya mendapatkan ilmu tersebut ini adalah beratnya itu di tirakatnya. Semedi benar-benar harus kuat dalam betapa, kuat dalam berpuasa, namanya ingin menggunakan ilmu-ilmu yang super dahsyat lah ya. Ilmu ini sangat ini loh Pak, sangat ditakuti pada zamannya. Karena apa? Ilmu ini tidak bisa, orang yang memiliki ilmuwan ini ya tidak bisa mati kalau bahasa hari ini. Dan ketika masih menyentuh tanah ya itu pasti bakal nyambung lagi gitu. Makanya bisa dibilang ilmu ini tuh apa ya, dipakai oleh kesatria ya. Karena memang kesaktiannya tuh luar biasa banget gitu. Tapi dari ilmu ini sendiri Kang, kan kita tahu Aling Dharma gitu kan ya. Nah, contoh orang yang selain dari Aling Dharma itu ada nggak sih Kang yang memiliki ilmu ajian Pancasona ini Kang? Oke, jadi gini. Ilmu Pancasona ini bukan hanya dimiliki cerita pewayangan, diceritakan ke kerajaan-kerajaan, tapi diceritakan juga pada zaman penjajahan Indonesia dahulu. Sebelum menjadi Indonesia lah ya, pada tahun 1826. Itu pada zamannya siapa? Joyo Dikjo. Iya. Itu Joyo Dikjo ini siapa? Joyo Dikjo ini adalah salah satu pemilik terakhir dari ajian Pancasona. Mungkin asing bagi Pak I, masya Joyo Dikjo ini siapa? Iya, karena saya juga mikir tadi Joyo Dikjo pernah nggak sih dengar gitu. Tapi emang di Pahlawan emang ada apa enggak sih gitu. Gini, kalau kita sedikit cerita tentang Joyo Dikjo ini. Joyo Dikjo ini adalah salah satu patih dari Blitar. Salah satu pengikut setia dari Pangeran Diponegoro. Oh, Diponegoro pasti tahu kalau itu. Pasti tahu karena pahlawan dari Indonesia. Ya. Betul. Itu pada tahun 800 sekian gitu dulu. 26 kalau nggak salah. Itu yang saya baca, yang saya tahu sejarah ya. Mungkin hanya sekedar itu gitu. Nah, kenapa saya bilang pemilik terakhir itu adalah Joyo Dikjo? Ya karena di Blitar ini ada salah satu makam gantung. Makam gantung tapi kayak pernah dengar gitu Bang. Makam gantung ini ya. Ini rame ini, masih pernah ada yang membahas tentang makam gantung. Makam gantung ini siapa? Yaitu si Joyo Dikjo ini ya. Benar, masnya dimakamkan gak boleh menyentuh tanah. Nah itu kenapa Kang? Ya karena ketika dia pemilik ilmu ini ketika menyentuh tanah itu akan nyambung lagi, nggak bisa mati lah bahasa orang. Kelemahannya adalah salah satu untuk itu harus digantung, membunuh orang yang memiliki ajen ilmu ini. Digantung seperti itu. Digantung, jadi biar nggak ada penerusnya lagi kayak gitu. Dan konon katanya di makam gantung itu ada salah satu penjaga gaib-gaibnya gitu. Entah itu ular besar gitu. Dan pedang-pedang gaib yang ada di makam itu. Pedang-pedang gaib? Iya, jadi para senjata-senjata itu pada datang ke dia semua gitu. Itu mungkin kalau Pak I mungkin nanti bisa searching siapa sih Joyo Dikjo ini. Itu sih yang saya tahu tentang ajian-ajian seperti ini gitu loh. Karena gak mungkin lah ya yang namanya Indonesia merdeka kalau nggak ada jagoan-jagoan seperti ini. Bener nggak? Ada bahasa yang ngomong nggak mungkin ini, masyarakat lah sering pasti pernah dengar, nggak mungkin Indonesia bisa merdeka cuma pakai bambu runcing. Ya kan? Bener banget. Pernah dengar kayak gitu pasti. Ya karena apa? Bukan hanya pahlawan-pahlawan kayak gini memiliki ilmu-ilmu Pancasona, tapi ada pahlawan lagi yang memiliki ilmu ini. Cuma nanti untuk penjelasan gitu. Nggak tahu itu kita membahas apa gitu, tapi ini menjelaskan tentang ajian Pancasona ini gitu. Berarti kesimpulan dari semua ini apa nih Kang? Oke, berarti kita membahas kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari yang saya sebutkan tadi, ajian Pancasona real adanya. Nggak cuma katanya,
dongengnya, bukan hanya mitos juga. entah itu versi dahulu pemilik pertama siapakah, inikah siapakah. Iya, benar-benar. Tapi memang ada ilmunya ini kan. Ada ilmunya. Dan jangan salah juga, Pak. Ajian Pancasona ini ada yang menyebutkan versi dari Sunan Kalijaga. Cuman kan saya masih ini simpang siur banget lah. Sedangkan ilmu ini kan untuk kejahatan, nggak mungkin lah untuk keislaman gitu ya. Ya itu versi mereka gitu. Cuman kalau secara logika kita agak jauh juga sih gitu. Berarti dari kesimpulan ini adalah keilmuan ini memang benar adanya. Betul, keilmuan ini bukan hanya mitos, memang betul para pendahulu kita, bukan hanya untuk pahlawan, tapi kerajaan-kerajaan dahulu atau pewayangan dahulu menceritakan ajian Pancasona memang betul ada. Bahkan mungkin untuk orang-orang yang zaman sekarang nih Kang, yang punya pun mungkin nggak mengekspos itu ya Kang ya. Benar banget. Kita nggak tahu, tapi memang ilmu tersebut ada benarnya. Dan itu mungkin kalau Aling Dharma kita nggak lahir lah, kita nggak tercatat lah, tercatat maksudnya gitu, tercatat dalam sejarah lah ya gitu ya. Tapi ini pahlawan loh, patih dari Diponegoro memakai itu. Dan untuk membuat orang percaya salah satunya apa ya, dengan makamnya digantung itu ya kan. Salah satu bukti nyata ilmu ajian Pancasona ini ada benarnya. Bener banget. Ini sebelum penutupan Kang, apa kita tuh? Cheers dulu kayaknya Kang. Oke, siap. Ini untuk apa nih? Ini ya buat apa ya? Buat ya kesenangan pribadi dan juga baju yang ini. Oke, siap ya. Rayakan pesta. Mantap. Kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru pertama kali loh. Pertama kali kita bicara seperti ini ya. Sejarah gitu. Ilmu seperti ini. Tapi seru juga sih Kang. Iya. Tapi gimana? Kalau untuk membahas tentang ilmu-ilmu kedepannya? Ya boleh juga sih, karena memang bagaimanapun juga ini salah satu budaya. Ya benar ya. Benar banget. Mungkin insya Allah sih dari teman-teman kita suka dengan apa yang kita sajikan ini ya. Dan semoga ada hal positifnya lah ya. Iya benar banget. Dan sebelum penutupan nih Kang. Jadi minuman ini disponsori oleh Teh Sariwangi. Jadi untuk Teh Sariwangi jangan lupa untuk endorse kita loh. Ini udah disebutkan nama kita. Ini angel. Gitu. Gimana? Sudah selesai? Udah puas lah Kang. Sudah puas, siap. Puas nih. Benar-benar. Seperti kayak didongengkan lah ya. Betul Kang ini. Padahal saya anak muda, masih sepantaran dari Mas Pai ini loh. Oh, masih sepantaran saya Kang? Iya dong. Iya. Ya tapi balik lagi itu penilaian dari teman-teman dari wajah apakah apakah ada kesamaan kemiripan. Kesamaan adalah umur ya kan? Ya, wallahi Kang. Ya Allah. Kita nggak tahu. Iya benar banget. Jadi sampai sini aja sesi gibahin dia kita. Kita nggak tahu lah podcast kita selanjutnya bakal bahas apa nih. Bener. Kita tunggu aja kelanjutannya. Tunggu aja supaya bisa tahu nih kita bahas apa. Bakal dapat pemberitahuannya. Tentunya harus komen, subscribe, like, dan jangan lupa tombol loncengnya dipencet supaya pemberitahuan kita selanjutnya tuh dia ada gitu kan. Bener banget. Tapi lama juga ya, kita nggak penelusuran ya. Udah lama juga nih Kang. Ya nantikan aja lah. Udah ada rencana sih. Jangan bosen lah. Iya pasti. Dan mohon maaf nih jika ada salah-salah kata maupun cerita ya Kang. Iya benar banget. Karena memang agak versi masih banyak banget. Iya masih banyak banget, agak menyinggung takutnya. Benar banget. Cerita ini mungkin dari salah-salah kata saya. Iya. Satria Langit. Benar. Kita mohon maaf ya Kang ya. Ya benar, mohon maaf. Nggak ada niat buat menyinggung ataupun tindakan segala macam. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Kang Satria sampaikan juga. Saya Pak YC. Saya Satria Langit. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.